Tetapi beliau menangis, memikirkan apa perbuatan aku sehingga membuat orang itu marah kepada aku. Inilah orang yang baik, orang yang mengintrospeksi diri sendiri, tidak menganggap dirinya paling benar di antara orang lain. Al-Fakir sangat muliakan, sangat banggakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Wabil khusus para habaib min zurriyati Rasulillah, anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para alim ulama, wabil khusus ketua umum MUI kita yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan beliau beserta stafnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan para asatiz lainnya, para ulama lainnya. Mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu yang sangat terbatas. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan uraian kata hikmah dari guru kita bersama. Al-Fakir akan menjelaskan ada dua kisah yang sangat menarik yang kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Yang pertama, ada seorang ulama Yaman, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, pengarang Mu'allif Al-Qirtas. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau karena beliau sudah bisa mengintrospeksi diri sendiri. Bagaimana caranya? Suatu ketika Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, beliau berjalan dan hobinya selalu memperbaharui wudu dan selalu salat tahiyatul masjid. Suatu ketika beliau berjalan ke satu tempat, ada satu masjid, beliau ingin salat, memperbaharui wudu beliau. Lalu dia turun dari kendaraannya. Setelah masuk, ketemu dengan marbot masjid. Setelah ketemu marbot masjid, beliau bertanya, aku ingin sholat tahiyatul masjid. Boleh, boleh. Maka dia buka pakaiannya, jubahnya, apa itu? Dia wudu. Beliau adalah manusia yang selalu tartil dalam ibadah, tartil di dalam wudunya. Maka wudunya tartil. Dari ketartilannya beliau, dari mulai istinja sampai wudunya, beliau manfaatkan dengan seteliti-teliti mungkin. Yang akhirnya wudunya ini menjadi lama ibadahnya. Pas ibadahnya lama, membuat orang marbot masjid yang punya kepentingan di dalam urusan rumah tangganya menunggu lama. Emosinya terpancing untuk marah. Maka apa yang terjadi, saudara? Si marbot masjid ini mengambil jubahnya, mengambil sorbannya, lalu dihampiri itu Habib Muhammad Al-Attas, diangkat, dilempar ke mukanya. Pergi kau, engkau menyita waktuku. Gara-gara engkau aku jadi belum. Habib Muhammad dilemparkan ke mukanya, langsung jalan. Habib Muhammad dihentikan wudunya, balik, tidak jadi ibadah. Balik nangis, nangis bukan karena kehinaan, lemparan yang dilemparkan sorban dan pakaiannya ke muka begitu. Tetapi beliau menangis, memikirkan apa perbuatan aku sehingga membuat orang itu marah kepada aku. Inilah orang yang baik, orang yang mengintrospeksi diri sendiri, tidak menganggap dirinya paling benar di antara orang lain. Dia pikirkan sampai rumah nangis. Akhirnya memiliki satu kesimpulan bahwa aku dengan ibadah yang aku anggap baik, ibadah ini, yang aku anggap baik, wudu tartil ini, tapi memancing kemarahan orang karena orang tersebut memiliki satu keinginan, satu tujuan, satu kepentingan yang membuat aku menghalanginya. Kalau itu aku yang salah, bukan dia yang salah. Maka dia buru-buru berpakaian lagi, dia cari marbot masjid, dia minta maaf, dia peluk. Pada saat bertemu marbot masjid ketakutan.
Ada apa? Enggak. Aku datang ke sini, aku yang minta maaf kepada engkau karena tingkah lakuku yang aku anggap ibadah ternyata membuat emosi engkau. Oleh karena itu aku yang minta maaf. Aku minta maaf, dipeluknya dan minta maaf. Maka Marbot Mansur ini menangis. Aku yang harus minta maaf. Aku telah melemparkan pakaianmu ke mukamu, ke badanmu. Tidak, kau tidak salah, wajar kau berbuat demikian, karena tidak mungkin kau berbuat demikian tanpa ada sebab dan musababnya. Ini saudara, kisah yang menarik kita pakai dalam diri kita. Bagaimana kita dalam kehidupan, apakah kita sering menganalisa diri kita untuk kebaikan kepada orang lain? Apa kita menganggap orang lain selalu tidak baik kepada kita? Jawabannya ada di diri kita. Yang kedua, Al-Faqih akan mengisahkan tentang seorang ulama mujtahid fatwa. Ulama mujtahid madhab, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bintang pelajar daripada Imam Syafi'i. Beliau hafal 1 juta hadis berikut sanad-sanadnya. Ya. Kalau satu hadis itu perawinya 10, berarti 10 nama beliau harus hafal. Belum alami kunyahnya, nama yang terkenalnya. Kalau ada satu orang 2 nama berarti 20 juta nama yang beliau harus hafal. Imam Ahmad bin Hanbal hidup di zaman seorang raja, Raja Ma'mun yang berakidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah tetapi makhluk. Maka pada saat itu Imam Ahmad ditanya, para ulama-ulama sebelum Imam Ahmad ditanya, yang tidak menjawab dengan pas dengan keinginan penguasa, maka hukumannya ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Siapa bilang Al-Quran itu kalamullah, tangkap, siksa, bunuh. Maka giliran Imam Ahmad. Imam Ahmad ini para ulama yang istiqamah, yang tadi telah dijelaskan oleh guru kita. Istiqamah ini mahal. Istiqamah ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Istiqamah ini ada mendasarkan ilmu yang barokah, manfaat dan akhlak yang mulia, yang bisa menjadikan istiqamah bila kita memiliki ilmu yang manfaat. Maka tidak akan terjual akidah dan iman serta ilmu kita. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya, ya Imam Ahmad, ya lebih wahai Sultan, aku ingin bertanya sama pertanyaan yang aku lontarkan kepada ulama. Ya, apakah menurut engkau Al-Quran ini makhluk apa kalamullah? Jika engkau salah menjawab dengan jawaban yang kau pendapat engkau, maka nasibnya sama dengan ulama-ulama yang aku siksa dan aku bunuh. Jika kau benar, maka aku berikan fasilitas, jabatan, akan kuberikan gaji. Jika kau sama dengan aku pendapat, ditawarkan 2 kan? Jika sama pendapatnya, diberikan fasilitas. Jika tidak, bertentang dengan pendapat seorang sultan, seorang pemimpin, yang akhirnya ujungnya kematian setelah disiksa. Imam Ahmad tidak gentar. Imam Ahmad iman yang berbicara, bukan perasaan, bukan logika, bukan nafsu. Tidak ada hukum dunia, tidak ada untuk takut mati di dalam menegakkan kalimat Allah, di dalam menegakkan hak. Apapun yang terjadi akan dibicarakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun itu ada di depan para sultan, para pemimpin. Maka seorang ulama yang istiqamah, seorang ulama yang warasatul anbiya, pewaris daripada Nabi, karena contoh-contoh para anbiya semua menegakkan walaupun sampai nyawa taruhannya. Kalau kita lihat dalam surah Maryam, bagaimana kisah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, sampai kedua bapak dan anak ini dibunuh oleh rajanya. Maka perwaris-perwaris para anbiya bukan hanya untuk duduk, bukan hanya untuk bisa berbicara, tapi untuk berjuang dan menegakkan kebenaran.
Pada saat itu Imam Ahmad dengan tegas mengatakan, wahai sultan, wahai raja, wahai pemimpin, pertanyaanmu tentang Al-Quran kalamullah atau makhluk, aku tegaskan, Quran itu kalamullah. Jika engkau bilang makhluk, maka kau telah kufur, kau keluar dalam akidah. Ya Imam Ahmad, aku menghormatimu karena ilmumu, aku menghormatimu karena engkau seorang ulama yang panuti. Sadarlah, ikuti aku. Tidak. Kau tidak takut bahwa engkau akan kutangkap, aku siksa? Tidak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, saudara, ditangkap di usia yang sudah lumayan. Ditangkap Imam Ahmad di penjara. Ini penjara menjadi warisatul sunnatullah para ulama. Di penjara dicambuk setiap hari sehingga gamis yang dia pakai baju putih berubah menjadi warna merah. Imam Syafi'i mendengar muridnya ditangkap, muridnya dalam menegakkan agama. Imam Syafi'i belum bisa datang, maka Imam Syafi'i mengutus muridnya lagi, temukan Imam Ahmad, bilang sampaikan salam hormat dan takzim, keagungan kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menerima murid Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal senang, gurunya kirim salam. Lihat antara murid dengan guru saling menghormat, keagungan. Kenapa? Ada adab, akhlak. Ya. Seorang murid tetap murid, seorang guru tetap guru. Kemuliaan guru tidak akan bisa dilampaui oleh murid. Akhirnya saudara, Imam Ahmad bin Hanbal membuka bajunya untuk menghormati gurunya. Baju yang penuh darah, gamis yang penuh darah diberikan kepada murid itu. Ini sampaikan kepada guruku, aku hanya punya ini, tidak punya apa lagi. Sehingga Imam Ahmad tidak pakai gamis, diberikan gamis yang berlumuran darah. Akhirnya Imam Ahmad memberikan, dibawanya oleh muridnya, disampaikan ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung mencium darah daripada muridnya Imam Ahmad, bahkan direndam. Darahnya direndam, dipakai tabarukan, dicuci mukanya, dipakai. Sehingga muridnya berkata, wahai guruku, kenapa engkau pakai air yang penuh darah tersebut? Itu kan najis. Ya, darah semuanya najis kecuali darah mujahid yang menegakkan agama Allah, tidak najis. Aku ngambil keberkahan. Istiqamah saudara. Mari kita para ulama, para habaib, para ulama, para warasatul anbiya, para habaib min dzurriyyati Rasulillah, kita harus bersatu untuk menjaga dinul Islam, amanah baginda Rasulullah. Istiqamah yang kita perlukan, ya, istiqamah zahir dan batin kita, bukan hanya di mulut, tetapi kita ingat kita bakal balik kepada Allah. Apa yang kita kerjakan di dunia, tingkah laku apa, amanat apa, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita hidup tidak lama, tetapi kita akan hidup lama di akhirat. Dan apa yang kita kerjakan di dunia, semuanya akan mendapatkan persoalan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan ditanya dengan apa yang kita pimpin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari dua kisah ini motivasi diri kita sendiri, khususnya Al-Fakir, umumnya kita semua. Ayo kita mengintrospeksi sejauh mana kita menyadari diri kita, sejauh mana keistiqomahan kita dan membela dinul Islam kita, membela kebenaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan istiqamah kepada kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan ilmu yang barokah manfaat, sehingga kita bisa bertemu dengan yang mewariskan ilmu-ilmu kepada kita, itu baginda Rasulullah, dan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.